Selamat malam. Hai, Selamat datang di channel YouTube gue, Betul Channel. selamat datang di channel YouTube gue, Betul Store. Welcome to Betul Story Channel. Di video ini gue mau ceritain tentang seorang cewek yang hilang selama 3 hari secara misterius di gunung. Oke, di gunung. Oke. Perempuan yang bernama Bau Arifah alias Eva, 24 tahun, yang sempat dilaporkan hilang di Gunung Abo, turut diwarnai cerita mistis. Diketahui Eva saat dinyatakan hilang di kawasan pegunungan yang terletak di Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu 6 Juni 2021. Oke. Eva sendiri diketahui hilang pamit untuk buang air kecil di bebatuan dekat sungai yang dekat dengan tendanya. Jadi setelah dia mendirikan tenda, dia pamit buat buang air kecil atau mau kencing lah, mau pipis ya, mau pipis di bebatuan sungai dekat tenda dia tuh. Nah, pada saat itu juga nih dia hilang nih. Cuman dia setelah dilakukan pencarian, akhirnya Eva ditemukan masih hidup pada hari Rabu 9 Juni 2020. Jadi berapa hari tuh? Dari 6 ke 9 ya 3 malam 4 hari kali ya. Kayak gitu. Saat ditemukan, Eva berada di balik batu di sebuah jurang yang sangat curam. Banyak batu besar dan batu-batu cadas itu guys. Ya, karena di gunung ya. Bahkan jarak lokasi itu dengan sungai tempat Eva buang air kecil tadi itu sekitar 2 km. Nah, saya ditemukan dan mendapatkan perawatan ya Eva baru membagikan kisah mistis yang dialaminya saat hilang. Jadi dia pas udah dirawat, udah mulai membaik, dia baru bisa ceritain apa sih yang dialamin pas dia berada dalam gunung Abu itu, pas dia lagi hilang itu ya, lagi tersesat itu. Oke. Dia bilang sih pas dia terbangun dia udah ada di dalam gua. Dia begitu. Dia udah sadar. Eva mengaku udah berada di sebuah gua dan merasakan ngantuk yang berat. Eva sendiri bahkan mengingat bahwa dirinya sempat terbangun sebanyak 4 kali dan selalu berada di tempat yang berbeda. Oh my god. Jadi dia tidur di sini, nanti bangunnya ada di sana. Tidurnya di sana, nanti bangunnya di sini. Kayak gitu kali ya. Oke. Bisa begitu. Saat itu yang Eva rasakan hanya jadi dia cuma ngantuk gitu ya. Dan lebih banyak tertidur. Saat beberapa kali terbangun dan setiap kali bangun saya sudah ada di tempat yang berbeda. Oke. Tidurnya di mana, bangunnya di mana. Tapi ada loh yang tidur terus sambil jalan, itu namanya apa ya? Nanti tolong komen deh di kolom komentar ya. Gue lupa namanya yang tidur sambil jalan itu, deh yang ngigo gitu. Tapi jalan gitu. Oke. Saat itu yang saya rasakan hanya mengantuk dan banyak tidur. Adapun di dalam gua tersebut
Eva mengaku dirinya sering merasa kehausan dan minta diberikan air putih, namun tidak ada yang menolongnya. Ya nggak ada lah, kan lu lagi di gua sendiri. Oh, karena dia nggak tahu ya kalau dia jauh tempatnya, karena kan tadi dia pipisnya deket ya, apa dia ada di gua gitu kan. Nah, siapa ini sempat merasa haus sekali dan meminta tolong untuk diberikan air putih, tapi sampai saya tertidur lagi tidak ada orang yang datang menolong. Setiap saya terbangun haus saya sudah hilang. Waduh, gimana ceritanya pak? Ya pak ini. Jadi dia pas bangun haus, habis haus dia minta air putih tuh, minta tolong sama siapa aja lah gitu kan yang bisa ngedengerin dia gitu buat dibawain air putih buat minum. Tapi sampai dia tidur lagi nggak ada tuh yang nolong, dan sampai dia bangun lagi, pas saat dia bangun lagi ya hausnya udah hilang. Ada oke. Selang beberapa jam sebelum ditemukan, Eva juga mengaku ada keinginan kuat dalam dirinya untuk berkunjung ke rumah neneknya di Kabupaten Bulukumba. Oke. Dan setelahnya dia bertemu dengan seorang dokter berkerudung yang berjanji akan mengantarkannya ke rumah sang nenek. Anjir. Jadi apa yang dipikiran lo itu bisa gimana ya? Halusinasi kali ya. Jadi lu misalkan lagi pengen ini, tiba-tiba ada yang ngarahin gitu buat ke situ gitu, padahal lu tuh kan lagi nggak di tempat yang apa ya, intinya lu bukan di tempat yang bener lah kali ya, yang aman gitu. Ini lu masih berada di dalam halusinasi lu. Mungkin kok bisa ada dokter di gua anjing. Seorang dokter berkerudung yang berjanji akan mengantarkannya ke rumah sang nenek. Lu lagi di gua. Lalu oke. Pas saat itu saya hanya minta dibuatkan jelly. Jadi si Eva ini minta dibuatkan jelly dengan sirup nanas. Lalu nenekku membuatnya di wadah yang besar sekali dan saya mengobrol dengan nenek. Oh jadi udah dianterin ke rumah neneknya ceritanya. Tapi lagi-lagi saya kembali tersadar bahwa itu bukan rumah nenekku dan saya masih berada di dalam gua. Anjay, benar berarti dia berhalusinasi nih ya. Berhalusinasi, tapi itu bisa kayak beneran gitu sih lo gimana? Ketika masih berada di gua, Eva terus berzikir dan memohon petunjuk agar dimudahkan keluar dari gua, dan tak lama setelahnya dia mendengar suara orang-orang memanggil namanya. Jadi memang kekuatan zikir ya. Habis zikir langsung ada yang mau bantuin, ada yang mau nolong. Oke, lanjut. Pada waktu itu Eva sendiri mengaku tersadar bahwa dirinya telah dicari. Iya benar, lu tuh lagi dicariin Eva, karena lu udah ngilang beberapa hari nih. Kemudian dia mencium aroma parfum laki-laki yang sempat dikira makhluk halus. Pertanyaannya, makhluk halus ada yang pakai parfum? Siapa ada-ada aja nih. Dan tak lama kemudian dia mencium bau yang sama dan meyakini parfum itu berasal dari orang yang tengah mencari dirinya. Iya benar sih. Ya tapi kalau lagi keadaan kayak gitu mungkin gue juga berpikiran yang sama kali ya. Apa ini bau-bau makhluk halus gitu? Tapi parfum kan harusnya bau gitu ya, bukan wangi. Oke, kalau ada yang bisa jawab aja di kolom komentar ya. Saat pertama kali mencium parfum laki-laki, saya mohon untuk diberikan petunjuk kalau memang yang datang adalah orang baik. Maka berikanlah petunjuk, saya memastikan dulu apakah itu orang yang mencari saya atau halusinasi. Oh, dia jadi udah sadar nih ceritanya. Sebelum dia ngerespon panggilan itu, daripada dia kejebak dalam halusinasinya lagi, jadi dia memohon atau berdoa ya, berzikir biar nggak terjebak dalam halusinasi alam lain lah mungkin ya. Oke, saya masukkan dulu.
Aroma parfum yang kedua kembali saya cium. Barulah saat itu saya menjawab panggilan mereka dan berkata, ada di sini, tapi saya tidak bisa bergerak. Oh, kayak gitu. Oke, oke. Berarti si Eva ini nyoba mastiin dulu tadi, bener ya? Kata gua dia coba buat memastikan, meyakinkan kalau ini tuh bukan halusinasi yang kayak sebelum-sebelumnya. Kayak tadi dia tiba-tiba di rumah nenek, makan jelly, ngobrol sama nenek kan. Aneh juga sih. Nah, ketika berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan, Eva mengira dia ditemukan di hari Minggu, hari di mana dia menghilang. Namun pada faktanya dia ditemukan 4 hari setelahnya, yakni hari Rabu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari. 3 malam nih berarti dia, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Berarti 3 malam nih dia nih. Anjir. 3 malam di dalam goa dan dia ngerasanya hari yang sama. Nah, sedangkan di dalam itu dia udah haus, udah ke rumah nenek, udah ngapain lagi tuh dia? Ketemu dokter yang berkerudung. Anjir, kok serem ya? By the way, gua lagi bikin video ini sekarang jam setengah 3 pagi guys. Jadi gua sebenarnya mata gua ini agak jelek kiri kanan karena gua di kosan sendiri ya. Cuman nggak tahu kenapa gua pengen bikin konten yang kayak gini, walaupun gua kurang sedikit bagus pembawaannya, tapi semoga next gua bisa lebih bagus lagi untuk membawakan cerita-cerita yang menarik lagi buat kalian. Thank you buat kalian yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, boleh like, apalagi komen. Gue demen di komen, oke? Kalau bisa di share dan kasih tahu gue, komenin gue, motivasiin gue, biar gue lebih semangat bikin konten kayak begini terus. Oke? Thank you, goodbye.